Setelah berpamitan pada Rangga dan Farah yang mengantarkan Yura sampai di teras rumah, Ray pun mulai menjalankan mobilnya keluar dari perkarangan rumah kedua orang tua Yura. Kak Ray, apa benar jika perjalanan kita kali ini cukup memakan waktu lama? Tanya Yura mencoba memberanikan diri bertanya pada Ray. Ray menganggukkan kepalanya tanpa menatap pada Yura. Kita akan berada di desa selama 1 minggu. Jawab Ray. Kenapa lama sekali? Tanya Yura merasa bingung karena sebelumnya ia hanya diberi kabar akan berada di desa selama 2 hari seperti bulan lalu. Karena banyak pekerjaan yang harus kita lakukan di sana. Jawab Ray seadanya. Yura bertambah dibuat bingung. Namun ia memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut karena ia yakin jika Ray tidak akan menjawab pertanyaannya sesuai dengan apa yang ia harapkan. Sementara di kediaman orang tua Yura, Rangga nampak menghela nafasnya setelah mematikan sambungan telepon dengan Aidan. Aku harap semua akan berjalan sesuai rencana dan semuanya akan baik-baik saja. Gumam Rangga menatap layar ponselnya yang kini menampakkan foto wajah Yura di sana. Perjalanan menuju desa hari itu entah mengapa dirasakan Yura cukup lama dibandingkan perjalanan mereka 1 bulan yang lalu. Perjalanan itu memakan waktu 5-6 jam lamanya. Yura berkali-kali menatap ke arah jam yang ada di pergelangan tangannya untuk memastikan sudah berapa lama perjalanan mereka. Bisakah kau duduk dengan diam? Ray yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Yura yang nampak tidak nyaman pun bertanya. Apa perjalanan kita masih lama? Bukannya menjawab, Yura justru melemparkan pertanyaan pada Ray. Ray mendengus namun tetap menjawab pertanyaan Yura. Sekitar 1 jam lagi. Jawab Ray tanpa menatap Yura. Yura menguap diikuti matanya yang terasa kian memberat. Kenapa lama sekali? Keluhnya lalu menjatuhkan kepala di sandaran jok mobil. Jika kau ingin cepat maka gunakan saja pesawat milik perusahaanmu pergi ke desa. Ketus Ray. Yura diam dan memilih memejamkan kedua kelopak matanya yang terasa semakin memberat. Tak lama terdengar dengkuran halus dari hembusan nafas Yura. Dia hanya tidur sejak tadi namun tetap mengeluh perjalanannya terlalu lama. Gumam Ray menatap Yura yang sudah terlelap lalu kembali fokus pada jalanan di depannya. Jalanan yang tidak rata dan berbatuan saat memasuki desa tak kunjung membangunkan Yura dari tidurnya. Ia terlihat tidur begitu lelap seakan tidak ada satupun yang bisa mengganggu tidurnya. 1 jam lebih berlalu, akhirnya mobil yang dikendarai Ray pun telah sampai di rumah penginapan mereka. Ray menatap ke arah samping di mana Yura masih nampak terlelap dengan mulut sedikit terbuka. Apa kau tidak ingin bangun dan tetap tidur di dalam mobil? Tanya Ray pada Yura yang tengah tertidur. Ray menggelengkan kepalanya merasa usahanya akan sia-sia untuk berbicara dengan Yura. Ray pun memilih menggoyangkan tubuh Yura berharap dapat membangunkan Yura. Tak lama usahanya pun berhasil karena Yura perlahan membuka kedua kelopak matanya. Kak Ray. Kedua mata Yura membola sempurna melihat posisi Ray yang terlihat begitu dekat dengannya. Kita sudah sampai. Ucap Ray dengan datar lalu keluar dari dalam mobilnya. Yura mengucek kedua matanya lalu menatap ke arah luar. Ternyata benar sudah sampai. Gumam Yura lalu segera keluar dari dalam mobil. Di depan rumah Bu Asih nampak menyambut kedatangan mereka dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah. 3 hari lagi kita akan pergi ke seberang desa untuk melihat lahan kosong yang ada di sana. Ucap Ray pada Yura setelah mendaratkan bokongnya di kursi rotan yang ada di ruang tamu. Seberang desa. Ulang Yura. Ray tak menanggapinya dan lebih memilih memeriksa pesan masuk ke dalam ponselnya. Untuk apa kita pergi ke seberang desa? Tanya Yura karena saat di perjalanan Ray sama sekali tidak memberitahukan apa-apa kepadanya. Kau bisa membaca pesan yang aku kirimkan ke ponselmu. Ucap Ray yang merasa malas menjelaskannya pada Yura.
Yura segera mengeluarkan ponselnya dan membaca pesan masuk dari Ray. Baiklah. Aku rasa pekerjaan kita kali ini cukup padat. Ucap Yura lalu tersenyum pada Bu Asih yang baru saja datang membawa minuman untuk mereka. Setelah berbincang sejenak dengan Bu Asih dan menikmati minuman dan makanan yang Bu Asih sajikan, Ray dan Yura pun berpamitan untuk istirahat di kamar mereka masing-masing. Kenapa perasaanku menjadi tidak enak setelah mendengar Kak Ray akan membawaku pergi ke seberang desa? Gumam Yura setelah masuk ke dalam kamarnya. 3 hari lagi kita akan pergi ke seberang desa untuk melihat lahan kosong yang ada di sana. Ucap Ray pada Yura setelah mendaratkan bokongnya di kursi rotan yang ada di ruang tamu. Seberang desa. Ulang Yura. Ray tak menanggapinya dan lebih memilih memeriksa pesan masuk ke dalam ponselnya. Untuk apa kita pergi ke seberang desa? Tanya Yura karena saat di perjalanan Ray sama sekali tidak memberitahukan apa-apa kepadanya. Kau bisa membaca pesan yang aku kirimkan ke ponselmu. Ucap Ray yang merasa malas menjelaskannya pada Yura. Yura segera mengeluarkan ponselnya dan membaca pesan masuk dari Ray. Baiklah. Aku rasa pekerjaan kita kali ini cukup padat. Ucap Yura lalu tersenyum pada Bu Asih yang baru saja datang membawa minuman untuk mereka. Setelah berbincang sejenak dengan Bu Asih dan menikmati minuman dan makanan yang Bu Asih sajikan, Ray dan Yura pun berpamitan untuk istirahat di kamar mereka masing-masing. Kenapa perasaanku menjadi tidak enak setelah mendengar Kak Ray akan membawaku pergi ke seberang desa? Gumam Yura setelah masuk ke dalam kamarnya. Karena merasa ragu dengan rencana kepergiannya bersama Ray ke seberang desa. Yura pun melakukan panggilan telepon dengan Aidan untuk mempertanyakan pekerjaannya di seberang desa untuk beberapa hari kemudian. Setelah mendengarkan penjelasan dari Aidan yang mengatakan hal yang sama dengan apa yang Ray katakan, Yura pun menghela nafas panjang karena apa yang Ray katakan benar adanya. Kau jangan khawatir dengan apa yang ada di dalam pemikiranmu saat ini. Ingatlah perkataan kakak, dimanapun kau berada kakak akan selalu berada di dekatmu dan menjagamu. Ucap Aidan menutup pembicaraan mereka. Yura menatap layar ponselnya yang sudah mati. Ia meletakkan ponselnya di atas meja lalu berjalan ke arah ranjang dan mendaratkan bokongnya di atas ranjang. Sejenak Yura terfikir dengan perkataan Aidan yang terasa janggal di pemikirannya. Dimanapun kau berada kakak akan selalu berada di dekatmu dan menjagamu. Apa maksud ucapan Kak Aidan? Kenapa rasanya aneh sekali? Gumam Yura. Pemikirannya terus mencerna ucapan Aidan namun Yura tak kunjung mendapatkan jawabannya. Karena sudah terlalu lelah berpikir, Yura pun memutuskan untuk beristirahat dengan membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Semoga apa yang aku takutkan tidak akan pernah terjadi. Gumam Yura lalu memejamkan kedua kelopak matanya. 3 hari berlalu, akhirnya hari keberangkatan mereka ke seberang desa pun tiba. Yura nampak sudah rapi dengan baju kemeja berwarna fuchsia dan celana jeans berwarna light yang melekat indah di tubuhnya. Pun dengan Aidan yang juga nampak sudah rapi dengan kemeja berwarna hitam dan celana chino berwarna krim yang sudah melekat sempurna di tubuh kekarnya. Tuan dan Nona mau berangkat sekarang? Tanya Bu Asih yang ingin pergi berangkat bekerja saat bertemu di ruang tamu dengan Yura dan Ray. Ya, kami akan berangkat sekarang agar tidak pulang malam, Bu. Jawab Ray. Bu Asih menganggukkan kepalanya. Apa Tuan sudah memastikan kesediaan bahan bakar mobil Tuan untuk pergi dan pulang ke seberang desa? Tanya Bu Asih. Sudah, Bu. Jawab Ray yang paham dengan maksud ucapan Bu Asih. Sementara Yura nampak bingung mendengar pertanyaan Bu Asih tentang persediaan bahan bakar mobil Ray. Baiklah kalau begitu saya pamit dulu ke kantor desa, Tuan, Nona. Pamit Bu Asih. Ray dan Yura mengangguk mengiyakan. Setelah Bu Asih berangkat ke kantor desa menggunakan motor matiknya,
Yura dan Ray pun masuk ke dalam mobil untuk berangkat ke seberang desa. Apa maksud ucapan Bu Asih tadi, Kak? Kenapa Bu Asih mempertanyakan bahan bakar mobil kakak? Tanya Yura yang cukup merasa penasaran. Itu karena di seberang desa nanti sangat sulit untuk mendapatkan bahan bakar. Jawab Ray seadanya. Sulit mendapatkan bahan bakar. Gumam Yura. Walau masih merasa bingung dengan jawaban Ray, namun Yura memilih diam dan tak lagi bertanya. Ray pun mulai menjalankan mobilnya meninggalkan tempat penginapannya dan Yura. Jalanan desa yang berbatuan dan sedikit menanjak membuat duduk Yura terasa tidak nyaman. Sepertinya aku perlu menyarankan pada ayah untuk juga memperbaiki jalanan desa ini agar nyaman untuk dilewati. Gumam Yura. 15 menit berlalu, akhirnya mobil pun keluar dari kawasan desa A dan mulai memasuki jalanan beraspal. Ray melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang sambil melihat layar ponselnya untuk melihat jalan alternatif yang bisa mereka lewati menuju seberang desa. Apa perjalanan menuju seberang desa masih jauh, Kak? Tanya Yura pada Ray. Cukup jauh karena jembatan menuju seberang desa dalam perbaikan dan tidak bisa dilewati. Kita harus melewati satu desa lagi untuk berputar arah ke seberang desa A. Jawab Ray dengan datar tanpa ekspresi. Itu karena di seberang desa nanti sangat sulit untuk mendapatkan bahan bakar. Jawab Ray seadanya. Sulit mendapatkan bahan bakar. Gumam Yura. Walau masih merasa bingung dengan jawaban Ray, namun Yura memilih diam dan tak lagi bertanya. Ray pun mulai menjalankan mobilnya meninggalkan tempat penginapannya dan Yura. Jalanan desa yang berbatuan dan sedikit menanjak membuat duduk Yura terasa tidak nyaman. Sepertinya aku perlu menyarankan pada ayah untuk juga memperbaiki jalanan desa ini agar nyaman untuk dilewati. Gumam Yura. 15 menit berlalu, akhirnya mobil pun keluar dari kawasan desa A dan mulai memasuki jalanan beraspal. Ray melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang sambil melihat layar ponselnya untuk melihat jalan alternatif yang bisa mereka lewati menuju seberang desa. Apa perjalanan menuju seberang desa masih jauh, Kak? Tanya Yura pada Ray. Cukup jauh karena jembatan menuju seberang desa dalam perbaikan dan tidak bisa dilewati. Kita harus melewati satu desa lagi untuk berputar arah ke seberang desa A. Jawab Ray dengan datar tanpa ekspresi. Yura menatap jalan yang mereka lewati menuju seberang desa dengan perasaan prihatin karena jalan yang mereka lewati cukup buruk dan tidak nyaman untuk dilewati. Pantas saja tidak banyak mobil pribadi yang berlalu lalang di sini. Komentarnya. Selama dalam perjalanan menuju seberang desa, Yura memilih merekam setiap jalan yang sangat buruk dan tak layak untuk dilewati yang akan ia perlihatkan nantinya pada ayahnya. Tak lama kemudian, mobil Ray pun mulai berjalan pelan saat memasuki perbatasan seberang desa dengan desa A. Yura menatap ke arah luar jendela yang menampakkan hamparan sawah yang membentang luas yang terasa indah di penglihatannya. Ternyata suasana di desa ini terasa sangat damai dan tenang. Komentar Yura. Ray hanya diam sambil terus fokus pada jalanan di depannya hingga akhirnya mobil pun sampai di depan kantor desa. Sebelum turun dari dalam mobil, Ray memilih menyandarkan punggungnya sejenak untuk menghilangkan sakit pada punggungnya. Ayo kita turun. Ajak Yura pada Ray. Ray kembali menegakkan tubuhnya lalu mengangguk sebagai jawaban. Ray dan Yura pun turun dari dalam mobil. Di hadapan mereka, dua orang perangkat desa nampak menyambut kedatangan mereka dengan senyuman di wajah mereka. Selamat datang Tuan dan Nona. Sapa mereka dengan ramah. Ray dan Yura membalas sapaan mereka dengan senyuman lalu berjabat tangan secara bergantian. Seorang pria yang berpangkat sebagai kepala desa pun mempersilahkan pada Ray dan Yura untuk masuk ke dalam kantor desa. Setelah duduk saling berhadapan, Ray pun mulai berbicara tentang maksud dan tujuan mereka datang ke desa.
Kepala desa dan perangkatnya pun mengangguk paham setelah mendengarkan penjelasan dari Ray. Mereka mempersilahkan Ray dan Yura menikmati hidangan yang mereka sediakan lebih dulu sambil beristirahat sebelum akhirnya menunjukkan lahan kosong yang ada di desa. Selama berjalan dan menunjukkan lahan yang sesuai dengan permintaan Ray, kepala desa dan perangkatnya tak sedikit pun melunturkan senyuman di wajah mereka karena mengetahui kedatangan Ray dan Yura akan memberikan manfaat bagi desa mereka. Selama berjalan-jalan di sekitar desa, tak lupa Ray dan Yura menfoto beberapa rumah yang tidak layak dan meminta perangkat desa untuk mengirimkan data keluarga yang berhak mendapatkan bantuan. Sudah menjadi tradisi dari kerja sama perusahaan Dharma dan Bagaskara setiap tahunnya untuk mensejahterakan kehidupan rakyat kecil yang membutuhkan bantuan dari mereka. Setelah menghabiskan waktu lebih kurang 5 jam lamanya di desa dan mendapatkan data yang mereka butuhkan, Ray dan Yura pun berpamitan untuk kembali ke desa A. Sepertinya akan turun hujan, ucap Yura saat mobil Ray sudah keluar dari perbatasan desa. Ray menatap ke arah langit lalu mengangguk sebagai jawaban. Ia menambah kecepatan mobilnya agar tidak terlalu lama di perjalanan karena jalan akan sulit dilewati jika cuaca sedang buruk seperti saat ini. Tak lama kemudian, hujan deras pun turun membasahi mobil Ray. Yura mempererat dekapan pada tubuhnya saat merasa dinginnya cuaca dari luar menusuk masuk ke dalam pori-pori kulitnya. Pelan-pelan saja, Kak. Ucap Yura saat mobil sudah memasuki jalanan lurus diikuti hujan yang turun semakin deras. Ray mengurangi kecepatan mobilnya karena selain hujan yang turun semakin deras, jalanan yang mereka lewati pun banyak yang rusak dan berlobang. Setelah 20 menit berlalu, lalu mobil Ray pun semakin melambat. Ada apa ini, Kak? Tanya Yura merasa bingung. Sepertinya bannya bocor. Ucap Ray lalu menepikan mobilnya.